Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas contoh terkait aplikasi integral rangka 3 untuk menghitung massa maupun pusat massa dari suatu benda padat. Ya, contohnya di sini cukup sederhana saja. Tentukan pusat massa dari benda padat dengan massa jenisnya konstan. Oke, massa jenisnya konstan yang dibatasi oleh silinder parabolik, ya, X sama dengan Y kuadrat, dan bidang X sama dengan Z, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Dapat kita lihat pada sketsa tiga dimensinya. Di sini kita punya silinder paraboliknya dulu, ya. Silinder paraboliknya dia hanya berupa fungsi antara X dan Y, otomatis dia ada di bidang XY. Di bidang XY berarti di alasnya, ya. Nah, dia itu yang bentuknya parabola seperti ini, ya. Oke, parabola dia cekung ke sumbu X positif. Oke, ya. Lanjut, bidang X sama dengan Z. Bidang X sama dengan Z dia itu yang bagian atas ini, ya. Sebenarnya dia berbentuk kotak gitu, ya. eh, Kotak dan sangat luas, ya. Tidak hanya berbentuk parabola seperti ini, ya. Dia sebenarnya bisa kita gambarkan lebih luas lagi gitu, ya. Oke, itu adalah bidang X sama dengan Z atau Z sama dengan X sama saja, ya. Kemudian kita punya bidang Z sama dengan 0. Bidang Z sama dengan 0, eh oh iya iya iya. Bidang Z sama dengan 0 dia adalah bidang XY, ya. Ini adalah bidang XY. Saya ralat, ya. Di sini untuk silinder parabolik berarti dia sebenarnya berbentuk parabola yang seperti ini tapi panjang, ya, ke atas dan ke bawahnya sehingga dia hampir membentuk seperti silinder tapi bentuknya parabola gitu, ya. Sehingga kan panjang awalnya, yang atasnya dipotong oleh bidang Z sama dengan X atau X sama dengan Z, bagian bawahnya dibatasi oleh Z sama dengan 0 atau bidang XY, kemudian yang bagian depannya dia dibatasi oleh bidang X sama dengan 1. Bidang X sama dengan 1 dia kurang lebih tegak seperti ini, ya. Nah, tegak seperti ini, sehingga dia sudah dipotong-potong, ya, dibatasi oleh daerah-daerah tersebut, kita punyalah gambar yang sudah bagus seperti ini. Kita lanjut. Dari sini kita pertama yang harus kita lakukan apa? Konsepnya akan sama seperti ketika kita mengerjakan integral rangka 3 pada umumnya, ya. Otomatis kita akan berfokus, intinya kita perlu mencari massa dan momen dari setiap bidang koordinat. Barulah kita bisa memperoleh pusat massa. Dari memperoleh massa maupun momen, di sini kita akan memerlukan daerahnya terlebih dahulu, tapi dalam bentuk himpunan, atau kita sering menyebutnya sebagai batas, ya. Oke, batas di sini kita akan langsung masuk ke Q dulu, ya. Q di sini berarti X, Y, Z, di mana X, Y-nya dia anggota dari R, suatu daerah R. Kemudian yang kita tentukan pertama, batas dari Z-nya dulu. Batas dari Z-nya kita dapat lihat batas bawahnya itu adalah, ya, bidang XY, ya. Bidang XY dia adalah Z sama dengan 0. Kemudian batas atasnya adalah bidang X sama dengan Z atau Z sama dengan X. Otomatis kita akan punya bawahnya 0, kemudian atasnya adalah X seperti ini. Selanjutnya, kita perlu menentukan batas dari R-nya. Batas dari R-nya berarti kalau bisa kita sketsa ulang, ya.
Kita sketsa ulang untuk R-nya sendiri. Berarti ketika kita gambarkan di bidang XY, ini XY, berarti kita akan punya yang pertama adalah suatu parabola, ya, cekungnya ke X, kemudian dia dibatasi oleh X sama dengan satu, gampangnya seperti itu ya. X sama dengan satu. Otomatis kita sudah dapat daerah R-nya, kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita tentukan batasnya dalam bentuk himpunan ya. Berarti R dia adalah X, Y, kemudian mau terbatas yang dibatasi oleh angka ini sebaiknya adalah apa ya? Sebaiknya adalah Y-nya ya yang dibatasi oleh angka. Kenapa? Karena X-nya dia dibatasi oleh fungsinya bagus ya. Yang kiri adalah yang parabola ini. Kemudian yang sebelah kanannya adalah suatu apa ini garis lurus ya. Yang tegak ini. Sudah cukup bagus. Namun ketika yang dibatasi oleh fungsi adalah Y-nya, nanti kita harus cari yang atas ini dan yang bawah ini. Bisa, ya. Bisa saja. Dia nanti jadi akar Y dan akar min Y. Salah. Akar Y dan min akar Y. Oke, tapi saya menghindari akar supaya perhitungannya lebih mudah saja. Oke, dari sini berarti kita harus tahu, nah, di sini berapa dan juga di atas sini berapa. Jawabannya cukup sederhana, berarti dia adalah titik potong dari X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan satu. X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan satu. Ketika X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan satu, maka Y kuadrat sama dengan satu, Y-nya sama dengan plus minus satu. Berarti di atas di sini satu, yang di bawah sini min satu. Kita punya batas dari Y-nya sudah. Batas dari Y, oh salah tulis. Batas dari Y berarti adalah min satu hingga satu. Batas dari X-nya, nah, batas dari X-nya, yang bawah adalah sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu yang ini. Yang ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Sehingga ini batasnya Y kuadrat. Dan yang sebelah kanan adalah X sama dengan satu. Sehingga ini adalah satu. Oke. Kita sudah punya batasnya, tinggal kita eksekusi saja untuk menghitung massa maupun momen dari momen terhadap masing-masing bidang koordinat. Dari sini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, rho-nya berapa? Itu kan ya. Itu karena rho yang akan kita integralkan nantinya. Rho-nya mana ya? Di sini hanya diberikan massa jenis konstan. Oke, karena massa jenis konstan, maka dia tidak berubah fungsi. Dia suatu bilangan konstan. Maka rho x, y, z kita nantinya adalah suatu konstanta, sebut saja K, gitu aja. Kalau kalian nggak mau dengan K, boleh ganti huruf yang lain, terserah kalian. Yang penting melambangkan suatu konstanta. Nanti tinggal kita ganti K menjadi suatu bilangan tertentu, kita sudah dapat nilainya. Ya. Di sini kita coba secara umum ya, biar lebih asik. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah saya tulis sih. Di sini untuk gambarannya, ini gambar yang lebih bagusnya untuk sketsa dari daerah R-nya tadi. Oke, ya kita lanjut ke menghitung massa. Ya. Untuk massanya sendiri, kita punya integral rangkap 3 atas daerah Q. Kemudian atas daerah Q yang diintegralkan adalah rho x, y, z dv. Seperti ini. Oleh karena itu, tinggal kita pecah menggunakan yang sudah kita pelajari di integral rangkap 3. Maka dia integral rangkap 2 atas daerah R. Kemudian kita integralkan terhadap Z terlebih dahulu. Karena batas dari Q kita tadi, X dan Y-nya terbatas oleh R. Dan Z-nya sudah kita punya batasnya.
Ya, batas dari Z-nya tadi adalah 0 hingga X kalau tidak salah ya. Kemudian rho-nya adalah K, tadi kita misalkan suatu konstanta K, di sini DZ, kemudian DA. Ya. Kemudian kita tinggal jabarkan saja, kita akan peroleh integral, integral, dan integral. Oke ya, sekalian. Berarti ini 0 sampai X, K, dz. Kemudian sesuai dengan daerah R yang kita tentukan tadi, batasnya, otomatis bagaimana urutan integrasi yang tepat. Ya. Urutan integrasi yang tepat sesuai dengan batas R kita tadi adalah dx dy. Ya, dx dy. Maka batas dari X-nya tadi adalah Y kuadrat, batas bawah, batas atasnya 1. Kemudian batas dari Y-nya adalah -1 hingga 1. Ya. Saya rasa di sini tidak terlalu sulit ya untuk mengintegralkannya. Oleh karena itu, silakan dilanjutkan. Saya bantu deh satu ya. Saya bantu satu untuk sisanya nanti bagian Anda gitu ya. Berarti di sini integral integral -1 hingga 1 y kuadrat hingga 1 k diintegralkan terhadap z, ya kz. Kz batasnya adalah 0 hingga x dx dy. Lanjut, berarti integral -1 hingga 1 integral y kuadrat hingga 1 kz masukkan batasnya sehingga dia kx kurangi 0 dx dy. Ya. Lanjut, integral -1 hingga 1. Di sini berarti tinggal kx saja ya. Kx diintegralkan terhadap x, maka kita akan punya kx kuadrat per 2, di mana batasnya adalah y kuadrat hingga 1 dy. Y, integral -1 hingga 1, kemudian kita masukkan batasnya, x-nya 1, kita akan punya k per 2, kemudian dikurangi X-nya kita substitusikan Y kuadrat. Maka kita akan punya Y kuadrat dikuadratkan hingganya jadi Y pangkat 4 ya. Kita akan punya KY pangkat 4 per 2 DY. Dari sini kita integralkan lagi terhadap Y, maka kita akan punya K per 2 Y dikurangi KY pangkat 5 per 2 kali 5 ya. Oke. Masukkan batasnya -1 hingga 1. Sehingga kita akan peroleh yang pertama eh, kita punya batasnya 1 ya. Jadi K per 2 dikurangi K per 10. Oke. Kemudian nggak cukup. Kita pindah sini aja. Oke. Tadi adalah, oke, kita lanjutkan sini. K per 2 kurangi K per 10 dikurangi, buka kurung ya, hati-hati. -1 berarti min K per 2, kemudian -1 pangkat 5 itu -1, berarti di sini min plus K per 10. Otomatis kita akan punya K per 2 dikurangi K per 10 ditambah K per 2 dikurangi K per 10. Ya, bisa dihitung satu per satu dulu atau terserah ya. Di sini kita hitung satu per satu. Jadinya kita akan punya per 10. Di sini 5K min K gitu ya. Dikurangi dengan, oh ditambah ya tadi. Ditambah hal yang sama. 5K min K per 10. Otomatis di sini 4K tambah 4K. Jadinya 8K per 10, yaitu disederhanakan saja jadi 4 per 5K. Inilah massa dari benda padat yang barusan kita lihat ya. Massanya sudah punya yaitu 4 per 5K.
di sini kita simpan ya. Masanya adalah 4/5 kali K, di mana K adalah massa jenisnya tadi. Ketika sudah, kita akan lanjut untuk menghitung yang berikutnya. Yang berikutnya berarti kita akan punya momen terhadap bidang masing-masing bidang ya. Ada bidang YZ, oke, ada YZ, ada XZ maupun XY. Berarti untuk bidang YZ-nya momennya adalah MYZ, yaitu integral rangkap 3 atas daerah Q dikali dengan X ya, X kali rho dV. Oke, ketika sudah seperti ini, tinggal kita lanjutkan saja, di mana batasnya nggak perlu kita cari lagi. Batasnya kita sudah punya, sama persis seperti tadi, langsung saja kita tulis. Yang paling dalam ini berarti punyanya Z ya. Kita tulis dulu fungsinya XK berarti ya. DZ, tadi urutannya DZ, DX, DY. Lanjut, DZ-nya dia bernilai batasnya berapa tadi ya? Untuk Z-nya berarti 0 hingga X, kemudian untuk X-nya tadi adalah Y kuadrat hingga 1, untuk Y-nya -1 hingga 1. Silakan gunakan ide yang serupa dengan yang tadi untuk menghitung massa. Gunakan untuk menghitung momen terhadap masing-masing bidang koordinat. Berarti yang pertama kita ada MYZ, yang kedua kita ada MXZ, yang ketiga kita akan ada M siapa satunya? XY ya. Oke. Masing-masing kita hitung, ketika sudah kita bisa masuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pertanyaan utamanya tadi minta pusat massa. Jadi pusat massanya dia adalah X bar, Y bar, dan Z bar, di mana X barnya kita cari dulu. X barnya adalah M YZ dibagi dengan massa yang sudah kita hitung tadi. Begitu pula dengan Y bar dan Z bar. Ya. Ikuti rumus yang sudah kita lihat sebelumnya. Ya, silakan dilanjutkan sebagai latihan untuk contoh satu ini. Ya, silakan dipahami. Terima kasih.